Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari SKM. Saya peserta latsar dari pemerintah Kabupaten Majene, gelombang kedua angkatan 7 dari kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan deskripsi mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain yang pertama kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sementara itu, indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan antara lain yang pertama, terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua adalah terwujudnya masyarakat madani yang berintegritas dengan pemerintah. Yang ketiga adalah terciptanya good governance dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya. Yang keempat adalah adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun deskripsi kelemahan atau weakness akuntabilitas di unit kerja khususnya di Puskesmas Ulu Manda. Yang pertama, belum adanya koneksi jaringan handphone baik untuk telepon biasa maupun untuk internet yang memadai. Yang kedua, akses jalan ke desa sulit. Letak geografis wilayah kerja Puskesmas Ulu Manda yang membuat akses jalan itu sangat sulit sehingga program tidak berjalan maksimal. Yang ketiga, pelaporan bulanan kadang lambat dikumpulkan atau terkadang tidak sesuai dari jadwal yang telah ditetapkan oleh atasan maupun dinas kesehatan sendiri. Yang keempat, masih kurangnya kedisiplinan pegawai dalam efisiensi waktu kerja, sehingga kadang pelayanan dilakukan lebih lambat. Yang kelima, masih lemahnya sistem manajemen kepegawaian dan pengarsipan dokumen persuratan. Akibat terjadi gempa, arsip-arsip kepegawaian pun ikut hilang dan arsip-arsip persuratan juga sudah tidak bisa lagi didapatkan di puskesmas. Yang keenam, masih kurangnya kesadaran pegawai dalam menjaga kebersihan di tempat kerja. Yang ketujuh, masih menggunakan absensi manual sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan. Yang kedelapan, disiplin pegawai dalam pelaksanaan kerja masih kurang, di mana masih ada yang menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan. Yang kesembilan, masih adanya kekurangan jumlah pegawai di bidang yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan. Yang kesepuluh, gedung puskesmas yang rusak akibat bencana alam atau gempa bumi belum dibangun hingga saat ini, sehingga pelayanan masih dilakukan di tenda darurat. Adapun opportunities atau peluang akuntabilitas di unit kerja, yang pertama, memiliki SDM yang memadai di bidang tugasnya sehingga dapat membuat tujuan organisasi bisa tercapai. Yang kedua, adanya laporan kinerja yang dikumpulkan setiap tahun dapat digunakan sebagai penilaian kualitas seorang ASN termasuk bagaimana akuntabilitasnya. Yang ketiga, terdapat program kerja atau tupoksi yang harus dijalankan. Yang keempat, terdapat dukungan dari masyarakat di mana masyarakat senang berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang dijalankan ke masyarakat. Dan hal tersebut menjadi motivasi yang baik bagi setiap ASN untuk bisa bekerja dengan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada atasan. Yang kelima, adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektor. Yang keenam, adanya program Nusantara Sehat dapat membantu kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Yang ketujuh, akreditas puskesmas dapat menjadikan sistem yang ada menjadi lebih baik. Selanjutnya, terdapat dana puskesmas yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan baik sarana maupun prasarana. Yang kesembilan, tersedianya kendaraan dinas yang dapat menunjang pekerjaan atau kegiatan lapangan. Yang kesepuluh,
Kegiatan pelatihan atau seminar maupun webinar yang diadakan oleh dinas atau dari pusat dapat meningkatkan kemampuan pegawai. Adapun threats atau ancaman akuntabilitas di unit kerja yang pertama, terdapat fasilitas kesehatan lain yang berada dalam satu kecamatan yang sama, akses menuju tempat kerja berada di pegunungan dan jauh dari kota. Yang ketiga, prasarana dalam bentuk rumah dinas pegawai belum memadai. Akibatnya, pegawai yang berasal dari daerah yang jauh kesulitan untuk menjangkau tempat tugas. Yang keempat, belum tersedianya koneksi jaringan telepon yang memadai sehingga dapat menghambat kinerja pegawai. Yang kelima, akses jalan ke desa yang sangat sulit sehingga belum tersentuh pembangunan. Yang keenam, manajemen puskesmas yang belum berjalan maksimal. Yang ketujuh, lambatnya pembangunan gedung puskesmas menyebabkan pelayanan tidak optimal. Yang kedelapan, kendaraan roda 4 untuk mengantarkan pasien sering rusak. Yang kesembilan, tidak adanya koneksi jaringan membuat semua serba manual sehingga bisa menimbulkan praktek kecurangan. Yang ke-10, lokasi puskesmas berada di daerah rawan bencana, di mana sering sekali terjadi longsor yang dapat menghambat aktivitas pegawai. Adapun penerapan akuntabilitas di unit kerja yang pertama, melaksanakan lokakarya mini bulanan dan lokakarya lintas sektor, melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, melakukan kegiatan puskesmas keliling, penerapan protokol kesehatan di tempat kerja, bekerja dengan melakukan pekerjaan secara konsisten, menerapkan kedisiplinan. Selanjutnya, berperilaku transparansi, menerapkan jiwa kepemimpinan, melakukan survei mawas diri, dan musyawarah masyarakat desa atau MMD.